Bapak, Ibu, dan saudara terkasih yang tercinta dalam Tuhan, Injil pada pagi ini bukan bicara soal Bang Titil atau CU ya, bukan soal pergandaan uang. Ini soal kerajaan Allah. Yesus itu selalu mengajak para murid dengan perumpamaan. Intinya sangat jelas bahwa kerajaan Allah itu adalah rahmat yang diberikan kepada kita masing-masing. Orang itu diberi potensi, diberi kesempatan, dan merupakan hak kita semua untuk masuk dalam kerajaan Allah. Itu hak. Namun hak itu juga harus dibuktikan dengan kewajiban yang kemudian digambarkan bagaimana Yesus mempercayakan rahmat itu kepada kita masing-masing. Yesus tidak menuntut harus berapa jumlahnya. Yang paling penting adalah kepercayaan itu harus dibuahkan, ditunjukkan, dibuktikan. Misalnya, rahmat baptis. Orang dibaptis bukan soal menjadi Katolik. Orang dibaptis itu memiliki kewajiban Kristiani yang sangat luar biasa. Karena kita dibaptis itu kita menerima mandat, tugas Kristus. Dipercaya untuk melaksanakan 3 tugas Kristus sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja. Maka harus berbuah. Tentu kepercayaan ini membutuhkan sikap-sikap yang konkret ya. Orang seringkali tertipu oleh casing kan. Hari-hari ini kan orang tertipu oleh casing kan. Oh ternyata begitu toh, saya pikir demikian. Dunia sosial kita, dunia politik kita baru tertipu dengan casing. Orang seringkali lupa bahwa kepercayaan itu bukan soal casing, soal bagaimana kita taat kepada kehendak Allah. Dan kehendak Allah itu terjemahannya banyak sekali. Kesetiaan, kejujuran, keterbukaan, rendah hati, dan sebagainya. Persis seperti yang dikatakan dalam bacaan pertama. Bagaimana relasi kepercayaan suami istri itu bukan karena persoalan cantiknya, bukan persoalan parasnya. Itu penting saya kira ya. Namun lebih mendalam lagi soal ketaatannya pada kehendak Allah. Kalau make up itu kan menipu toh. Kalau ingin tahu perempuan cantik itu lihatnya jangan sore hari, bangun pagi. Kelihatan toh, ternyata sudah keriput. Hanya karena dibedai lalu kelihatan mulus kan. Bukan soal tidak boleh, sangat boleh. Namun persoalan kepercayaan ini adalah persoalan moral, persoalan iman, persoalan etika. Bukan persoalan hanya orang melihat, namun orang mengalami sebuah perjalanan hidup. Maka Injil itu mengatakan bagi kita sekalian, mengapa Yesus mempercayakan itu? Karena ini soal kerajaan Allah. Soal ini loh harta kita kelak. Kita semua ini akan mengalami itu dan pada saatnya akan dituntut. Apa hasilnya? Kau sebagai orang Katolik, apa hasilnya? Oh Tuhan, aku punya rumah banyak. Tuhan gak butuh rumah.
Tuhan itu membutuhkan hati kita, membutuhkan jiwa kita, membutuhkan komitmen kita, membutuhkan kesetiaan kita, membutuhkan kejujuran kita, membutuhkan juga bagaimana nilai-nilai moral yang kita alami dalam hidup. Nilai moral, iman itu kan yang tahu kita dan Allah, toh. Kita nggak ngerti, orang lain nggak ngerti. Di hadapan saya mungkin saleh luar biasa, tapi siapa tahu di kantor atau tempat lain dia punya persoalan-persoalan moral, orang nggak ngerti. Namun Allah akan menuntut berapa yang kamu hasilkan dalam pergulatan di dunia ini, karena taruhannya adalah kerajaan Allah. Maka Injil ini bicara soal akhir zaman, sehingga bacaan kedua kan sangat bagus sekali. Yuk kita hidup sebagai orang-orang yang adalah orang-orang terang. Kita bukan orang-orang kegelapan. Karena baptis, karena aneka sakramen, karena penghayatan doa, karena banyak devosi yang kita alami, jadilah orang-orang terang, bukan orang-orang dalam kegelapan. Karena pencuri datang dengan tiba-tiba. Kerajaan Allah yang ditawarkan Yesus adalah satu proses, satu pengalaman bahwa hidup adalah sebuah perjalanan untuk membangun kesetiaan apa yang boleh kita komitmenkan pada Allah. Dan kalau kita setia itu, kepercayaan itu menjadi kegembiraan kok. Pengalaman kecil, saya pribadi sebagai imam, bukan imam yang hebat, bukan imam yang terkenal, namun saya menjadi pribadi yang meyakini ketika Bapak Uskup memberi tugas itu adalah kepercayaan. Maka saya tunjukkan dengan satu kegembiraan hidup, dengan sikap. Kadang-kadang kepercayaan ini gagal karena ego dan luka-luka batin kita. Menjadi imam itu menjadi orang yang sungguh-sungguh dipercaya untuk menghadirkan, mewujudkan misi gereja, bukan misi pribadi. Karena diberi wewenang, diberi jabatan, diberi fasilitas, maka seringkali orang mirip kaget, ya kan? Kalau udah kaget itu lupa pada persoalan yang sebenarnya. Mungkin juga karena luka masa lalu, sehingga lalu menjadi pribadi yang tidak mau untuk berjuang, inginnya menjadi mapan. Dan mungkin juga punya kepentingan yang lain, atau mumpung sudah menjadi pastor paroki dan sebagainya. Itu kepercayaan yang kemudian hancur, karena orang tidak menghayati bahwa Bapak Uskup memberi tugas saya itu untuk dipercaya. Maka harus mempersembahkan kepercayaan itu dengan komitmen, dengan kesetiaan, dengan kerendahan hati, dengan perjuangan, agar ada buah-buahnya. Saya merenungkan Injil, merenungkan bacaan kedua, saya bertanya, kenapa dulu Bapak Uskup Pandoyo kok mempercayakan saya pada usia imamat 2 tahun membuat paroki baru? Mungkin beliau tahu bagaimana proses perjalanan panggilan saya. Dan saya buktikan, dan saya tunjukkan bahwa bisa. Karena ketika kita dipercaya, kalau kita jujur, kita cinta, kita punya komitmen, kita punya etika, kita punya moral, akan mempersembahkan buah yang hebat. Bukan untuk kepentingan sendiri, namun untuk kemuliaan Allah. Demikian juga dalam relasi politik, sosial, dan sebagainya.
Orang yang dipercaya pasti akan mengupayakan dalam bahasa moral kita bonum comune, kebaikan bersama. Semoga apa yang dipercayakan Tuhan pada kita, talenta kita kembangkan yuk, kita buahkan, kita persembahkan, agar kelak ketika kita ditanya, kita punya satu persembahan hidup yang terindah. Tuhan, saya boleh berbuah, saya boleh menghasilkan talenta ini, sehingga saya boleh terlibat dalam kemuliaan para kudus. Tuhan memberkati. Amin.